Baik, insya Allah acara di kesempatan kali ini kita akan mulai. Ayah bunda sekalian, mohon perhatiannya. Insya Allah acara kita akan mulai. Izinkan saya di kesempatan kali ini untuk membawakan acara. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama ayah bunda sekalian, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di mana di kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita sampai saat ini adalah nikmat iman. Nikmat iman inilah salah satu syarat kita bisa masuk ke surganya. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa menjaga keimanan yang ada di dalam diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pun kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di siang hari ini. Kalau kita lewat ke rumah sakit yang terdekat ya, Rumah Sakit Alisan, hari ini ada berapa puluh orang, berapa ratus orang yang Allah cabut nikmat sehatnya. Mereka sama ingin melaksanakan aktivitas seperti kita, tapi di kesempatan lain Allah tidak memberikan kesehatan itu. Nah, oleh karenanya mari bersama-sama kita syukuri atas nikmat sehat yang Allah berikan di kesempatan siang hari ini. Tidak lupa yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Fitra Insani 2 yang hari ini alhamdulillah sudah membersamai kita, Pak Sofian Sauri. Yang saya hormati Waka Kurikulum Bu Neni, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini juga sudah membersamai. Kemudian tidak lupa juga ayah bunda hebat yang luar biasa walaupun sibuk begitu ya di kesempatan hari ini, tapi alhamdulillah dengan izin Allah bisa meluangkan waktunya untuk bersama-sama akan menyimak sebentar lagi program baru dari SMP Petra Insani 2 yaitu Oversis begitu ya. Sekali lagi terima kasih ayah bunda hebat. Semoga kehadirannya hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kebaikan ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana tidak dicatat dengan amal kebaikan karena ayah bunda yang hadir di sini tentunya mempunyai perhatian lebih kepada anak-anaknya gitu ya, sehingga di kesibukannya bisa ikut meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Tidak lupa juga ayah bunda hebat, salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Ayah bunda hebat, sebagai awalan di kesempatan kali ini bahwa sebagaimana yang di share ya waktu pekan lalu ya, pekan lalu hari Sabtu itu ada flyer yang di share di grup orang tua. Kalau orang tuanya memperhatikan grup begitu ya yang menyimak. Apa itu? Yaitu program mengenai Oversis ya, yaitu program yang dimana siswa-siswi yang ikut itu akan ada kunjungan ke luar negeri begitu ya. Biasanya kan kalau kunjungan itu ke dalam negeri begitu ya, paling jauh ke luar pulau begitu ya.
Nah, ini ada program menarik begitu untuk ayah bunda hebat sekalian, yaitu kunjungan ke luar negeri begitu. Di antaranya ada negara Malaysia yang terdekat, kemudian ada Mesir, Turki, dan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan overseas ini ayah bunda hebat tertarik begitu ya, sehingga nanti kalau ada yang tidak jelas bisa langsung menanyakan kepada kepala sekolah yang insya Allah nanti akan menyampaikan teknis dan rincian dari program overseas ini begitu ya. Tujuannya dan tujuan dari overseas ini tidak lain dan tidak bukan adalah supaya anak-anak bisa studi banding begitu ya, bisa mengasah kemandiriannya, kemudian mengasah bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya begitu ya. Nah, itu salah satu tujuan dari overseas ini. Insya Allah akan disampaikan apa tujuan-tujuan yang lain dari Ayah Bunda Hebat ya. Baik, di kesempatan kali ini Ayah Bunda Hebat, sekali lagi terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menyimak. Saya lihat luar biasa, ada yang sambil menggendong anaknya begitu ya, ada yang sambil santap siang. Sekali terima kasih di sela-sela waktunya sudah berkenan hadir. Sekali terima kasih yang sebanyak-banyaknya sekolah mengucapkan kepada Ayah Bunda Hebat yang di siang hari ini sudah bergabung begitu ya. Baik Ayah Bunda Hebat, untuk menghabiskan waktu di kesempatan kali ini ada beberapa acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kita akan tilawah nanti bersama-sama Quran surat Ad-Duha dan Quran surat Al-Insyirah. Kemudian yang ketiga adalah acara inti, yaitu pemaparan program overseas yang langsung akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP IT Pitra Insani 2. Baik Ayah Bunda Hebat, yang selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi atau season tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Baik, kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu tilawah Quran surat Ad-Duha dan Al-Insyirah bersama-sama. Kita mulai dengan ta'uz bersama-sama Ayah Bunda Hebat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Kita lanjutkan surat yang kedua, Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Baik,
Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quran yang kita bacakan hari ini menambah keberkahan kita di kesempatan siang hari ini, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian. Baik, kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan program Overseas yang akan langsung disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP IT Fitra Insani 2 kepada Pak Sauri. Waktu dan tempat diberikan. Enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, rahimakumullah. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar. Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum ahsana tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dikdik Suparia, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Bu Neni Yungningsih, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Bapak Ibu yang luar biasa, Masya Allah, jazakumullah khair atas kehadirannya. Mudah-mudahan setiap kuota yang kita pakai begitu ya, jadi salah satu amal soleh kita, amal baik kita, karena insya Allah niat kita lillah, karena Allah ingin menghadirkan proses pendidikan yang terbaik, program terbaik bagi anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pertama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat, Allah pertemukan di pertemuan ini. Kita doakan saudara-saudara kita, anak-anak kita yang hari ini sakit. Saya lihat hari ini kurang lebih ada 10 orang yang sakit ya, siswa yang sakit. Ada guru 5 orang yang sakit hari ini. Dan siapapun saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan Allah berikan kesabaran dalam menghadapinya. Allahumma ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yaghadiru saqaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang berikutnya salawat dan salam terlimpah dan tercurah bagi manusia pilihan Allah, Habibana wa syafi'ana wa lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, tabi'in tabi'at, orang yang taat pada ajarannya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya hari Sabtu ya, hari Sabtu itu sudah meng-share tentang program baru sekolah kita, dan mungkin di FI ini termasuk yang baru begitu ya. Program sebelumnya baru rencana-rencana, qadarullah di tahun ini itu bisa dilaksanakan insya Allah begitu. Dan program ini juga adalah, ini disebutnya program tawaran ya Bapak Ibu ya. Artinya bagi yang minat begitu ya, silakan bisa mendaftar. Adapun yang enggak juga tidak apa-apa, karena tidak apa, ini adalah program tawaran dari sekolah gitu. Untuk lebih rincinya Bapak Ibu sekalian, saya akan izin share screen ya Bapak Ibu semua. Saya akan coba menjelaskan tentang overseas yang akan kita laksanakan insyaallah. Baik. Sudah terlihat Bapak Ibu semua tampilannya? Sudah, Pak. Ah, Sudah ada. sudah. Baik. Bapak Ibu semua, ini adalah program overseas. Saya coba jelaskan ringkas barangkali Bapak Ibu semua. Baik. Nah, sudah pindah slide-nya Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Sudah, Baik. Pak. Ini barangkali yang akan
sedikit kita jelaskan rincinya, beberapa keyword pertanyaannya ini akan kita jawab nanti insya Allah. Nah, ini yang pertama Bapak sekalian, sekali lagi ini bukan program wajib, ini adalah program tawarannya Bapak Ibu ya. Artinya bagi orang tua yang memungkinkan dan anaknya siap begitu ya, silakan ikut program ini tentunya begitu. Dan bagi yang tidak ikut program ini nggak apa-apa begitu ya Bapak Ibu semua. Ini adalah program penawaran dari sekolah. Yang berikutnya Bapak Ibu semua, apa itu overseas? Ya, tadi sekilas sudah disampaikan oleh Pak Adix terkait apa itu overseas. Dan overseas ini adalah program yang dilaksanakan sekolah kita begitu ya, dan FI dalam hal ini semua unit sekolah yang sudah punya kelas di atas 4 tahun, artinya dari mulai kelas 4 SD sampai dengan SMA itu ditawarkan program overseas ini Bapak Ibu semua. Kemudian ini adalah salah satu program sekolah yang tadi Pak Dik sampaikan, program baru di tahun ini begitu ya. Mudah-mudahan dengan program overseas ini juga menjadi penyemangat bagi kita, bagi siswa-siswa terutama dalam membuka pengetahuan, membuka ilmu, membuka ruang begitu ya. Karena belajarnya ini kita coba di tempat yang lain, bahkan di negara yang lain begitu. Tujuan program ini Bapak Ibu semua secara rinci barangkali yang pertama ini penguatan bahasa Inggris. Ini di programnya itu nanti ada penguatan bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya itu pengembangan wawasan global begitu ya. Nanti anak-anak juga akan semacam, kalau SD mungkin ada summer class gitu ya. Nah, ini summer class-nya ini tempatnya di luar negeri begitu. Yang berikutnya pertukaran sosial budaya dengan pelajar asing. Jadi di tempat sana itu nanti kita kerjasama dengan lembaga yang sudah kita sepakati begitu ya. Jadi mereka nanti akan bersamai anak-anak kita. Kemudian yang keempat, jelas melatih jiwa kepemimpinan anak-anak gitu ya. Jadi jiwa kepemimpinan anak-anak juga ini menjadi salah satu yang ditekankan di program ini. Kemudian yang berikutnya, khusus untuk yang overseas ke Mesir dan Turki ini ada tambahan tentang mempelajari bahasa Arab. Kemudian ada juga talaki. Jadi TPQ-nya belajar Qur'annya itu nanti talaki khusus dengan syekh yang tentunya sudah kerjasama dengan kita. Ini tentunya juga agenda ini melatih kemandirian Bapak Ibu semua. Bagaimana mereka jauh dari orang tua begitu ya, tapi mereka juga bisa mengikuti program ini dengan baik. Yang berikutnya, negara tujuannya ada 3 ya Bapak Ibu semua. Negara tujuannya ada 3. Yang pertama ini ada Malaysia. Yang kedua ada Turki. Dan yang keempat ada Mesir. Nah, gitu ya. Malaysia itu, kenapa pertimbangannya Malaysia? Salah satu pertimbangannya karena dari Malaysia itu pernah ada sekolah yang studi banding ke Fitra Insani gitu. Nah, kebetulan di situ sharing program gitu ya. Dan mereka sangat mendukung program overseas ini begitu ya. Kemungkinan kita kerjasama yang Malaysia itu dengan lembaga yang pernah bekerja sama dengan Fitra Insani sebelumnya. Kemudian ke Turki, ini pengalaman dari salah satu staf yayasan begitu ya. Di yayasan itu ada lembaga namanya LAFI, Language Academic of Fitra Insani. Itu sekolahnya di sana, ketua LAFI-nya begitu ya. Sehingga intensitas komunikasi juga sangat baik begitu ya. Termasuk beberapa alumni yang qadarullah ke sana juga, salah satunya wasilahnya itu melalui ya adalah komunikasi dari tim LAFI ini.
Yang tadi ke Mesir, Bapak Ibu semua. Yang ketiga ini ke Mesir. Kenapa Mesir? Mesir ini sebenarnya program yang sudah disiapkan untuk pesantren sebenarnya. Pesantren tahfiz begitu ya. Qadarullah bisa di-sharekan juga untuk seluruh unit sekolah. Yang berikutnya Bapak Ibu semua, apa kegiatannya gitu ya. Kegiatan OPSIS di Malaysia itu ada belajar bahasa Inggris, ada pembimbingan praktek belajar bahasa Inggris, ada leadership, ada kemandirian dan rihlah. Ini secara sekilas Bapak Ibu ya. Untuk rinciannya nanti akan diberikan sebenarnya ketika H- berapa sebelum pemberangkatan begitu. Kemudian ini yang di Turki ya Bapak Ibu semua. Ada belajar bahasa Inggris, praktek bahasa Inggris, tahsin, tahfidz, tilawah, leadership dan kemandirian juga rihlah. Kemudian ini yang untuk Mesir ya. Untuk Mesir ini ada bahasa Arab, tahsin, tahfidz, tilawah Quran, leadership, kemandirian dan ada rihlahnya. Nah, pendaftarannya kapan gitu ya. Nah, ini barangkali di grup itu sengaja saya ingin adanya sosialisasi Bapak Ibu supaya semua informasi juga bisa langsung didapatkan begitu ya. Karena kalau di grup dijawab satu-satu juga tidak efektif begitu ya. Mudah-mudahan di pertemuan ini bisa menjawab semua pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan. Pendaftarannya itu di bulan September Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang sudah tanggal 12 ya. Jadi sekarang sudah mulai bisa mendaftar di bulan September ini. Kemudian pelaksanaannya kapan? Gitu ya. Pelaksanaannya kapan? Untuk Malaysia itu dijadwalkan Bapak Ibu di bulan November 2022. Sedangkan untuk Mesir dan Turki itu diagendakan di bulan Februari begitu ya. Di bulan Februari. Kemarin ketika technical meeting untuk Untuk Turki khususnya barangkali nanti Februarinya tidak di awal begitu ya. Menyesuaikan dengan kondisi di sana begitu. Kemudian yang berikutnya iya terkait biaya ini Bapak Ibu semua. Kan sudah di-sharekan juga tentang biayanya ya. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa kita diskusikan. Biaya ke Malaysia itu Bapak Ibu semua ini dibagi dua nih. Ada yang 1 pekan, ada yang 2 pekan gitu. Ini hitungannya dolar Bapak Ibu semua. Jadi di bulan September ini 7 juta, di bulan yang 1 pekan. Kemudian di bulan yang 2 pekan gitu ya, yang 2 pekan di sananya itu 9 juta gitu. Dengan asumsi yang 1 pekan itu $520, yang 2 pekan itu $650. Kemudian yang berikutnya ini Turki. Ada awisnya ke Turki mah Bapak Ibu semua. Turki itu 2 pekan. Jadi nggak ada yang 1 pekan. Turki itu 2 pekan di kisaran $1.350 ya Bapak Ibu. Kurang lebih 18 juta begitu. Kemudian yang ketiga ke Mesir. Nah, ke Mesir ini ada yang 2 pekan, ada yang 1 pekan. Yang 1 pekan itu $1.400 dan yang 2 pekan $1.800. Nah, kemudian dengan dari sisi teknis, teknis pembayarannya Bapak Ibu semua, untuk Mesir dan Turki itu biaya dibayarkan di bulan Oktober. Artinya di bulan Oktober itu masuk 60%. Kemudian pelunasannya di bulan Desember begitu. Kemudian yang Malaysia itu lunasnya di bulan Oktober karena pemberangkatannya bulan November ya begitu Bapak Ibu semua. Jadi bulan Septembernya bisa 60%, sisanya di bulan Oktober untuk pelunasannya yang ke Malaysia. Yang berikutnya ini barangkali yang banyak yang ditanyakan, kira-kira dengan membayar itu apa yang didapatkan begitu ya. Include biayanya apa, yang sudah dibayarkan apa saja. Yang pertama tiket pesawat pulang pergi gitu. Jadi tiket pesawat pulang pergi itu sudah masuk ke pembiayaan yang tadi disebutkan. Yang kedua visa. Nah, khusus untuk Mesir dan Turki ya Bapak Ibu semua, untuk Mesir dan Turki itu sudah termasuk visa. Kalau ke Malaysia tidak perlu visa. Kemudian makan dan penginapan, tempat tinggal selama di sana. Kemudian biaya pendidikan selama di sana. Kemudian rihlah atau jalan-jalan ke tempat yang sudah ditentukan begitu. Tempat yang sudah ditentukan oleh panitia di sana begitu ya Bapak Ibu semua. Kemudian yang berikutnya ini yang tidak
Sebentar. Nah, ini yang tidak termasuk biaya yang tadi disebutkan. Pengurusan paspor, makan dan minum di luar paket, gitunya, di luar paket yang sudah disiapkan. Tiket masuk wisata di luar program, gitu. Itu tidak harus bayar sendiri. Kemudian biaya pengobatan dan perawatan jika sakit. Untuk perawatan ya yang makanya nanti diusahakan, bukan diusahakan ya, kita haruskan anak-anak bawa obat sendiri, bawa obat pribadi ya Bapak Ibu semua, biar untuk kalau yang sakit mah bisa langsung ditangani dulu di tim di sana gitu, jadi tidak harus dibawa ke rumah sakit begitu. Kemudian yang berikutnya, minimal peserta yang berangkat. Jadi berapa minimal yang bisa supaya kita berangkat gitu. Itu minimal 10 orang, Bapak. 10 orang siswa yang berangkat, 10 orang yang mendaftar begitu, itu kita bisa berangkat gitu. Tentunya jangan khawatir Bapak Ibu semua, karena ini kan kita satu yayasan lah ya gitunya, artinya semua unit sekolah. Sekarang tuh ada 19 unit sekolah. Jadi jangan khawatir, nanti juga dari guru juga ada yang tugaskan membimbing begitu ya Bapak Ibu. Termasuk dari pimpinan juga nanti ada yang ditugaskan juga untuk membimbing putra-putri kita selama di sana. Kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan yang harus disiapkan siswa. Yang harus disiapkan siswa itu yang pertama paspor, yang kedua aplikasi Peduli Lindungi, ya. Yang ketiga kebutuhan pribadi, yang keempat obat pribadi. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana kan siswa jadi nggak sekolah gitu ya? Jadi yang siswa yang masuk ke program Overseas ini, siswa itu termasuk hadir ke sekolah begitu ya. Kemudian kemudian terkait misalnya ada materi yang tertinggal selama Overseas, nanti guru yang bersangkutan itu bisa ya memberikan semacam tugas begitu ya Bu. Kalau materinya sulit mungkin nanti kita sediakan juga untuk pembelajaran khusus bagi anak-anak yang ikut Overseas ini. Kemudian Bapak Ibu semua, ini sudah sampai di diskusi ini. Nah, saya jelasannya singkat-singkat saja Bapak Ibu semua. Kita lebih banyak diskusinya barangkali hal-hal teknis, hal-hal yang barangkali Ibu Bapak mau tanyakan, silahkan ditanyakan, silahkan disampaikan, sehingga dari sisi ketika Bapak Ibu juga mendaftar begitu semuanya sudah jelas begitu, semuanya sudah jelas, semuanya sudah clear begitu ya, apa yang dilakukan di sana, bagaimana pembayarannya, bagaimana selama di sana begitu ya, dan lain sebagainya. Ini barangkali Pak Dix dari saya sebagai pembuka Bapak Ibu semua. Sisanya kita akan diskusi. Bapak Ibu silahkan tanyakan hal-hal yang menurut Bapak Ibu kurang jelas gitu ya, dari pemaparan yang saya sampaikan juga. Kalau yang belum jelas silahkan disampaikan begitu. Bisa dari saya sementara saya kembalikan kepada Pak Dix untuk dibuka diskusi, kita bisa tanya jawab begitu. Atur nuhun Bapak Ibu semua, sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khairan katsiran kepada Pak Sauri yang tadi telah menyampaikan sedikit ya, singkat begitu mengenai program terbaru SMP IT Fitra Insani 2, yaitu program Overseas. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Menarik ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian cukup tertantang begitu ya untuk anak-anaknya mengikuti kegiatan Overseas ini begitu ya. Tadi disampaikan bahwa pendaftaran itu dimulai bulan September sekarang begitu Ibu Bapak sekalian ya. Jadi yang merasa berminat boleh untuk daftar ya. Sampai kapan pelunasannya? Nah, tadi sudah disampaikan sedikit sampai keberangkatan begitu ya. Kalau ke Malaysia keberangkatannya di akhir semester 1 ini kurang lebih November
berangkatnya. Berarti kalau misalnya daftarnya September, berarti November sudah harus selesai. Kalau yang ke Turki itu berangkatnya tadi disampaikan di bulan Februari akhir ya, karena kalau Februari awal itu masih tidak memungkinkan dari cuacanya gitu ya. Kalau Februari akhir itu memungkinkan begitu. Berarti kalau keberangkatan Februari, maka administrasinya selesainya di bulan itu, begitu ya. Tapi mudah-mudahan sebelum bulan itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya daftar dulu, terus pas waktu keberangkatan, misalnya ada halangan dan lain sebagainya, atau misalnya tabungannya belum mencukupi. Nah, ini bagaimana? Nah, tadi sudah disampaikan sedikit bahwa bisa apa namanya dilanjutkan ke operasi tahun selanjutnya atau nanti dibicarakan baiknya seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan ada ketakutan misalnya ketika sudah daftar nanti gimana administrasinya, nanti bisa dikembalikan atau dilanjutkan ke tahun depan. Baik, saya yakin Ibu Bapak sekalian, Ayah Bunda sekalian ada yang penasaran atau ada yang belum jelas, mangga silakan saya berikan kesempatan untuk Ayah Bunda sekalian untuk bertanya di sesi kesempatan kali ini. Mangga silakan. Yang ingin bertanya boleh langsung meng-on-kan saja mikrofonnya, sebutkan nama anaknya ya, orang tua dari anaknya siapa. Boleh, mangga silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu ya. Boleh tahu Ibu Diah, dengan ibundanya siapa? Bu Dia? ibundanya Alia Ainia Azora dari kelas 7 Al Jazeera. Kelas 7 Al-Zazari Bu ya. Baik, Al terima Jazari kasih. ya? Ya, terima Salah, kasih maaf. Bu Dia. Enggak apa-apa Bu. Iya, iya. Sebetulnya Ibu itu ngetes ya, ngetes apakah betul atau tidak betul ya. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih. Mangga Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terkait apa Bu, Mangga? Iya Pak, gini, kalau nanti di sananya itu teknis belajarnya seperti apa? Apakah nanti di sana itu ada dia pergi ke suatu sekolah tiap hari atau gimana gitu, belajar di mana, aktivitas kesehariannya gitu yang dilaksanakan. Terus Baik, baik. untuk makannya itu dikelola catering gitu pagi siang malamnya atau gimana? Terus apa ya? Ininya apa? Kalau misalkan nanti anak-anak kan pingin ada beli jajan di luar Betul. yang tadi yang dischedule-kan direncanakan sekolah itu boleh dibekalin dalam bentuk uang cash atau seperti apa gitu. Ya, Baik, baik mungkin Bu. itu ya. Untuk uang Terima kasih. jajannya ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Dia tadi yang sudah menanyakan. Ada tiga ya, ada tiga pertanyaan. Yang pertama mohon untuk rincian daily activity anak-anak di misalnya di Malaysianya atau di Turkinya begitu Bu ya. Apakah ke sekolah atau di mana begitu ya. Nah, insya Allah akan dijelaskan. Kemudian yang kedua terkait makan itu disediakannya catering bawa dari sekolah begitu Bu atau misalnya disiapkan di sana bagaimana teknisnya begitu ya. Dan yang ketiga ada terkait uang jajannya apakah misalnya uang rupiah dan lain sebagainya Bu ya, cukup misalnya ATM-nya saja atau cash-nya begitu ya. Insya Allah akan dijawab oleh Pak Sori. Maka kepada Pak Sori untuk menjawab pertanyaan dari Bu Dia. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya. Mungkin nanti bisa menjawab juga bagi Bapak Ibu yang sama pertanyaannya. Daily activity ya Bapak Ibu. Secara rinci sebenarnya kita juga kalau dari urutan mulai bangun sampai tidur lagi memang kita belum dapat ya Bapak Ibu semua. Tadi tuh yang saya sharekan tuh secara umum gambarannya begitu ya Bapak Ibu semua. Insya Allah itu akan diberikan nanti H-min berapa gitu. Kemarin sempat ditanyakan di pertemuan tim opersisnya di yayasannya, termasuk kalau untuk Malaysia mah kita ada grup
tersendiri ini dengan tim Malaysianya. Jadi untuk yang kegiatan rincian kegiatan anak-anak itu itu akan di-share-kan nanti di H-min berapa sebelum pemberangkatan. Kemudian terkait makan di sana, Bapak Ibu semua, ini Overseas itu kan bukan program baru ya Bapak Ibu, maksudnya bukan untuk FI baru gitu ya. Ada sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan Overseas gitu. Insya Allah nanti akan saya share-kan, kadang-kali Bapak Ibu terkait makan gimana dan lain sebagainya. Nanti saya akan share-kan video sekolah yang sudah melakukan Overseas dan kurang lebih kegiatan juga seperti itu, termasuk makan. Makan itu nanti disediakan di sana dan tentunya makanan juga akan menyesuaikan dengan lidah kita barangkali ya Bapak Ibu. Dan ada juga nanti ada makanan sananya juga nanti biar anak-anak tahu juga gitu. Yaitu untuk makanan. Jadi nanti insya Allah saya kirimkan video di situ berisi tentang kegiatan Overseas seperti apa lengkapnya, sekolah lain yang sudah melakukan, dan kita insya Allah seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk uang jajan Bapak Ibu semua, ini juga barangkali ini dari sisi teknis kali ini nanti kita akan meeting juga nanti dengan Bapak Ibu yang fix akan berangkat begitu ya, fix akan berangkat dengan anak-anaknya, dan kemungkinan bisa jadi FI itu gabungan nanti Bapak Ibu semua. Bisa jadi mungkin yang dari SMP 1 digabung dengan SMP 2 gitu ya. Insya Allah hal teknis seperti ini nanti akan disampaikan. Makanya kenapa fokus di September ini pendaftaran. Fokus di September ini pendaftaran khusus untuk Malaysia, karena memang berangkatnya di bulan November, memang September itu harus ada biaya masuk kan Bapak Ibu ya gitu. Oktober baru dilunasi gitu. Dari situ nanti komunikasi intensif barangkali kalau sudah fix pesertanya seperti apa dan berapa banyak begitu jumlahnya gitu. Itu barangkali secara umum Bapak Ibu. Untuk yang spesifik ya Bapak Ibu ya, kita belum bisa jawab. Nanti insya Allah kalau sudah pasti anaknya gitu ya, sudah jelas tujuannya kemana, itu nanti pasti ada pertemuan-pertemuan khusus menjelaskan tentang hal-hal yang diperlukan barangkali begitu. Itu saja barangkali dari saya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjawab. Mangga silakan yang lain kalau ditanyakan. Oh iya, satu lagi nih yang di chat, punten saya masuk dulu. Bagaimana jika bahasa Inggrisnya ini dari Bu Rianti ya? Bagaimana jika bahasa Inggrisnya tidak begitu lancar? Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi jangan khawatir, di setiap kegiatan anak-anak itu ada pendampingnya. Jadi ada pendampingnya. Pendampingnya itu ada yang dari tim sana sama ada yang juga dari tim kita gitu. Dari tim kitanya, dari gurunya nanti juga ada yang bersamai. Jadi jangan khawatir terkait dengan kemampuan bahasa Inggris siswa begitu ya. Mudah-mudahan anak-anak juga lebih banyak belajar nanti di sana bahasa Inggrisnya, terutama yang kalau di Malaysia begitu. Mangga Pak Dix barangkali dari yang lain. Baik, terima kasih Pak Sori yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Diah ya dan Bu Rianti. Terima kasih ya. Menambahkan sedikit tadi ya terkait daily activity, salah satunya tadi mengasah bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian juga ada kemandirian Bu Pak. Nanti di sana ada mengasah kemandirian, kemudian public speakingnya juga seperti apa namanya ya, interview mungkin ke warga sana. Nanti ada program-program yang mereka harus lakukan begitu ya, challenge begitu dari tutor kepada anak-anak begitu. Tutornya dari kita dan dari sana tentunya begitu. Baik Ayah Bunda sekalian, mangga kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Kita batasi waktunya sampai jam 2 ya. Ada kurang lebih waktunya 13 menit lagi. Mangga untuk Ayah Bunda kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
Itu di chat Pak Dik. Oh, waalaikumsalam. Iya dari ini dulu ya, dari voice dulu. Ya, mangga. Selanjutnya, boleh Bu menyampaikan namanya, kemudian anaknya, boleh disampaikan dari orang tua dari anak siapa, kemudian pertanyaannya, mangga. Baik, Pak. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Rani, bundanya dari Jahran, kelas 7 Ibnu Rosid. Mau mempertanyakan, Pak, kalau keunggulannya sendiri dari anak yang berangkat ke sana dengan yang tidak apa gitu, Pak? Karena mungkin itu merupakan satu poin untuk Betul. untuk bisa berangkat atau orang tua untuk bisa mengikuti sertakan anak ke program ini. Oh, persis ini, betul Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani, pertanyaan yang bagus ya dari Bu Rani tadi. Bundanya Jahran menyampaikan bahwa ketika anak ikut serta operasi ini apa poin plus begitu ya yang diberikan sekolah untuk anak yang ikut program ini begitu ya. Nah, kalau dari kesiswaan sendiri tentunya Bu nanti akan diberikan reward ya. Salah satunya sertifikat bahwa anak tuh pernah studi banding ke luar negeri misalnya. Nah, itu salah satu yang menjadi poin plus ketika nanti sekolah lanjutan begitu Bu Ibu ya. Jadi itu bisa dipergunakan untuk nanti dilanjutkan ke sana. Itu secara dari sekolahnya. Tentunya kalau dari skill dan lain sebagainya tentunya akan banyak poin plusnya ya. Bisa merasakan belajar di luar negeri, kemudian juga merasakan langsung bagaimana didikan dan terpaan langsung begitu dari orang luar negeri dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya selaku kesiswaan, tentunya akan ditambahkan oleh kepala sekolah ya. Maka kepada Pak Sauri untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rani tentang apa poin plus yang diberikan sekolah untuk siswa yang ikut program operasi ini. Maka kepada Pak Sauri. Baik, Bapak Ibu semua, alhamdulillah tadi Pak Adik sudah menjawab ya Bapak Ibu. Yang jelas dari sisi dari sisi daftar hadir juga kan tadi sudah disampaikan anak mengikuti kegiatan sekolah tapi beda tempat begitu. Dan dari sisi kelebihan tadi yang Pak Adik sampaikan, mudah-mudahan sih kalau saya sih Bu berpikirnya ya anak-anak lebih termotivasi begitu ya melihat dunia luar begitu, melihat terutama kan impian-impian itu kan terkadangnya memang harus kelihatan lah sama anak-anak kita gitu. Yang paling saya sangat semangat terhadap program operasi itu sebenarnya membuka cara pandang anak kita gitu. Yang biasa misalnya dari Balai Endah teh muter ke Balai Endah, Ciparai, Banjaran. Ini mereka terbuka dengan dunia luar, terbuka cara berpikirnya, mudah-mudahan tadi menjadi penyemangat, termasuk di SMA-nya juga. Ya barangkali ada ada program-program keluar dan beasiswa gitu. Itu yang barangkali nilai plus bagi anak-anak yang ikut sebenarnya ke sana gitu. Selain tadi dari sekolah sendiri ada penghargaan, dan mudah-mudahan juga barangkali ini bisa jadi sebagaimana yang sudah itu ketika mau masuk ke sekolah negeri itu bisa jadi salah satu yang penguatannya barangkali gitu. Ada anak kita yang ikut Kemnas Nasional, di situ ada negara dari luar, jadinya bisa masuk ke sekolah negeri gitu dengan partisipasi keikutan peserta, apalagi ini yang ke sana kan gitu insyaallah. Kemudian yang berikutnya, ini ada pertanyaan di chat. Pak Sufyan tadi menyampaikan digabung, yang dimaksud digabung itu Bapak Ibu itu dengan FI lagi gitu ya, dengan SMP FI lagi, bukan dengan sekolah lain.
Untuk SMP, kita ini kan ada 5 SMP Bapak Ibu semua. Ada SMP 1 di Ngamprah, SMP 2 di Baleendah, SMP 3 Kopo, 4 di Padalarang, 5 di pesantren. Jadi ketika misalnya ternyata kan minimal tuh 10 ya, kita berangkat tuh 10. Ternyata misalnya dari SMP 2 ada 3 gitu. Bisa nggak digabungin dengan Kopo gitu, supaya kuota 10 itu terpenuhi sehingga bisa berangkat gitu. Kalau misalnya dari SMP 2 sudah 10, ya berarti sudah aman untuk berangkat gitu. Kemudian posisi sekolah dengan penginapan satu area tidak. Bapak Ibu semua, kalau melihat di video-video yang tentang overseas itu memang tidak jauh lah ya. Jadi memang tempat anak bersosialisasi itu kayak semacam kalau ya barangkali yang pernah ikut anaknya ke Ciwidey gitunya, kayak bukan homestay ya, kayak fine camp, kurang lebih seperti itulah gitunya. Anak di sebuah tempat, di situ ada kegiatan kayak diasramakan begitu ya Bapak Ibu semua. Itu yang gambaran yang saya dapatkan dari kemarin pertemuan dengan tim overseas gitu. Tim overseas seperti itu. Jadi ya untuk tempat juga insya Allah sangat dipastikan, apalagi terkait dengan kondisi anak-anak kita, barangkali itu akan sangat menyesuaikan bagaimana di sananya begitu. Dan kita makanya well prepare lah dari sini Bapak Ibu yang yakin akan bismillah ikut program ini, hal-hal yang perlu disiapkan. Apalagi anak-anak yang punten dari sisi kesehatan juga ini harus betul-betul dipertimbangkan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sih nggak ada yang kita tidak inginkan gitu, tetapi memang kita harus well prepare dalam hal. Ngomong-ngomong ini Bapak Ibu semua, ini insya Allah pada ikut, boleh angkat tangan yang rencana mau ikut. Anaknya maksudnya bukan orang tuanya. Kita mau tahu nih kira-kira pun tenyemu dari 36 hari ini yang hadir. Barangkali raise hand yang kira-kira mau ikut. Oh, ada 1. Insya Allah mau ikut nih ya, 1. Ini teh Bapak Ibu raise hand-nya udah tahu kan, di situ ada reaction, kemudian ada raise hand. Ada 2 nih, Masya Allah ya mau ikut. Orang Ibu Rian Nursanti bisa mendengar saya nggak Bu? Bisa Pak. Ya, Ibu kira-kira mau berangkat ke mana nih Bu? Persisnya Bu, dari 3 negara itu. Ke Malaysia. Malaysia ya. Alhamdulillah. Yang coba saya ingin memastikan sebenarnya, karena kan nanti ada Google Form Bapak Ibu. Setelah pertemuan ini Bapak Ibu ngisi Google Form tentang pendaftarannya. Artinya nanti didata untuk pendaftarannya, sehingga setelah itu kayaknya nanti ada pertemuan-pertemuan khusus Bapak Ibu, karena ini kita program baru sehingga kita akan menyiapkan dengan sangat baik begitu. Hal-hal yang ya seperti ini kan baru sosialisasi nih Bapak Ibu. Jadi hal yang teknis saya menyampaikan secara umumnya, karena yang detail-detailnya nanti kita akan sampaikan di next pertemuannya yang memang khusus bagi siswa-siswa yang akan ikut begitu insya Allah. Bu Rian ke Malaysia. Ini ada Yuli Fauzia, siapa ini Bapak Ibu? Mau kemana Ibu rencananya Bu? Ke Malaysia Pak insya Allah. Oh Masya Allah ke Malaysia. Kalau Bapak Hendra Jaya nih Bapak punten rencananya? Malaysia juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus caket ya Pak. Caket. Malaysia mah tinggal melangkahnya banyak. Baik, terima kasih. Kemudian ada Bu Aniyah Al-Zora. Mau kemana Ibu kira-kira Ibu? Saya Ibu Dia, kebetulan itu nama anak saya. Oh Ya, iya siap. Azora. Jadi sama Bu ya. Siap. Pinginnya sih anaknya pingin ke Turki. Ke Turki. Oh iya. Masya Allah. Baik Ibu. Nah, Ibu dikirimkan di chat juga nih Bu ya. Boleh saran apabila anak saya ikut, insya Allah saya berharap nanti anak-anak ada yang pendidikan sana jadi seperti anak. Iya.
Itu yang apa yang saya juga minta ke yayasan Bapak Ibu sekalian, termasuk minta ke tim apa ke tim panitia di sana. Oh, kita berangkat ke sana memang bukan hanya sekedar jalan-jalan selesai gitu. Tapi bagaimana anak-anak diberikan wawasan, diberikan cara pandang yang baru, sudut pandang yang baru. Barangkali mudah-mudahan takdirnya gitunya, kalau ada rezekinya, kalau ada ininya, nanti mereka bisa melanjutkan di sana gitu. Itu tujuan menurut saya, itu yang apa? Yang penting dari kegiatan ini gitu. Cara pandang mereka, cara apa? Pemahaman mereka gitu. Itu yang pentingnya dari program. Jadi not only traveling gitu, tetapi ada sesuatu yang anak dapatkan dan tentunya akan berbeda dengan anak yang tidak berangkat ke sana. Itu barangkali Bapak Ibu semua. Kalau yang tanyakan lagi mangga. Insya Allah sekali lagi setelah ini kita akan share Google Form untuk pendaftarannya. Nanti Bapak Ibu juga bisa milih dan insya Allah nanti dari panitianya nanti langsung konfirmasi ke Bapak Ibu semua terkait kelanjutan daripada pendaftaran siswanya begitu. Atur nuhun sadayana mangga kalau ditanyakan lagi. Baik, terima kasih Pak Sori yang tadi telah menyampaikan. Iya Bu, mangga silakan satu pertanyaan terakhir, ada 2 menit terakhir. Mangga silakan Bu. Halo, mangga Bu, silakan. Atau terpijit barusan ya? Ada ya, mangga silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Maaf Bapak, izin bertanya dan izin menanggapi mungkin ya. Saya Sekar dari orang tuanya Rania, kelas 7 Al-Hawarizmi. Alhamdulillah kami mengapresiasi sekali atas program-program yang ditawarkan oleh SMP IT Fitra Insani, yang tentunya ini merupakan satu program yang terbaik yang ditawarkan dari sekolah untuk putra-putri kami. Akan tetapi mungkin akan ada sedikit usulan atau apapun gitu Pak ya. Ketika adanya program overseas, otomatis anak-anak ini supaya lebih fasih atau mereka lebih enjoy dalam berkomunikasinya nanti di sana. Apakah alangkah baiknya ketika ada program awal pembekalan mereka di dalam segi bahasa? Apakah seperti misalkan program kampung Pare yang kampung Inggris di Pare gitu untuk 1 bulan gitu, sehingga ketika mereka sudah terbiasa dengan conversationnya yang sudah terbentuk, meskipun itu 1 bulan, 1 minggu atau 2 minggu gitu, ada programnya. Setelah itu untuk lanjutannya baru kita bisa untuk melanjutkan ke keluar. Karena pada dasarnya ketika kita anak-anak untuk bisa terjun keluar juga akan ada satu adaptasi mungkin yang harus mereka peroleh dalam segi kebahasaan. Bukan hanya sekedar mereka untuk bisa transfer ilmu secara akademis di sana, akan tetapi secara komunikasi pun mereka harus dibekali itu. Nah, apakah sebaiknya sebelum untuk melangkah ke sana, apakah ada baiknya kita dari program dari FI sendiri mengadakan program seperti kampung Inggris di Pare 1 bulan atau 2 minggu dengan intens mereka yang saya dengar mungkin ya Pak ya, yang sependek saya tahu bahwa di sana ada program seperti summer camp gitu. Ada di kampung Inggris yang Pare. Seperti itu saja sih Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Memaskar, bundanya Rania ya, kelas 7 Al-Khwarizmi. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa, bagus sekali Bu. Terkait apakah ada pematangan dulu begitu ya, pemantapan dulu gitu ya. Kalau di dalam ujian ada pemantapan dulu sehingga mereka betul-betul mantap untuk ke luar negeri begitu ya. Insya Allah Bu, sepertinya karena tidak di unit sepertinya, karena kalau misalnya nanti
di SMP 2 mudah-mudahan memang minimal kan setiap sekolah 12 itu, kalau misalnya yang berangkat 12 dalam satu unit itu, maka bisa disatukan gitu. Jadi bersama-sama dengan warga SMP IT Pitra Insinyur 2. Tapi kalau kurang dari 12 bisa di-mix gitu. Nah, mudah-mudahan memang program Opersis ini minimalnya kita bisa ikut 12 orang ini, Bu, sehingga nanti ketika ada pemantapan dan lain sebagainya, tempatnya juga tidak harus ke EP1 begitu, atau misalnya digabung dengan mana gitu. Mudah-mudahan tempatnya untuk untuk penguatan ini di sekolah kita begitu. Insya Allah itu tentunya memang harus ada, betul Bu ya. Nanti kita akan coba sampaikan ke yayasan. Memang untuk teknis detailnya belum sampai ke sana, tapi kita pastikan, kita support apa yang tadi masukan dari Ibu itu, insya Allah supaya ada penguatan begitu ya, penguatan. Kalau UN mah kan sukses UN begitu Bu ya, nah ini harus ada sukses Opersis begitu ya Bu. Terima kasih, betul Bu ya, terima kasih, biar nanti ke sana teh anak-anak lebih mantap lagi, lebih siap loh. Ini terima kasih, ini yang tidak terpikir juga terpikir nih, luar biasa begitu ya. Ini menjadi masukan buat kita sendiri. Terima kasih Bunda Sekar ya, Bunda Rania tadi ya. Mangga Pak Sauri ada yang mau ditambahkan? Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih tadi Bunda Sekar ya, Bunda Rania, untuk program PARE gitu ya. Sebenarnya di SMA itu Bu sudah ada Bu programnya. Jadi karena SMA itu salah satu keunggulannya juga ingin meluluskan siswa yang dari sisi kompetensi bahasa Inggrisnya baik, sehingga di SMA FI itu ada program sebulan di sana di Pare gitu. Itu sudah jalan di FI di kelas 11 apa kelas 12 begitu ya. Nah, terkait betul kata Pak Rizk tadi, insya Allah ibu-ibu semua, kalaupun misalnya bapak-bapak semua, kalaupun misalnya fix nih dari FI ada yang berangkat berapa orang, tadi antara 10-12 begitu ya, satu tim, kita dari sekolah juga nggak akan istilahnya ya minimal bekal awalan di sana apa, termasuk dari yayasan juga dari sisi persiapan kan harus ada Bapak Ibu semua. Pasti nanti ada hal-hal yang kayak tadi bagaimana bahasa Inggrisnya, bagaimana berkomunikasi di sana begitu ya, dan lain sebagainya. Insya Allah terima kasih masukannya Bunda Sekar, jazakumullah khair. Sebelum ini kita sudah at the end of the time ya Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan sih tidak ada hal-hal yang yang barangkali Pak Afwan boleh sedikit menanggapi. Ya boleh, Bunda Rania, mangga silakan. Boleh, mangga silakan Bu Bunda Sekar ya. Tadi mangga. Halo Bu, mangga silakan. Kayaknya atau itu chat yang tadi ya? Iya, barangkali chat yang tadi ini sebentar dicek. Oh ya, chat yang tadi Pak Dik. Chat yang tadi ya, baik. Ayah Bunda sekalian, ya baik Ayah Bunda sekalian, terima kasih atas atensi perhatian untuk siang hari ini. Sebenarnya terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ayah Bunda hebat yang hari ini sudah meluangkan waktunya ya. Sampailah kita di penghujung acara. Sebelum ke penutupan, mungkin mangga dari Pak Sauri ada yang ingin disampaikan sebagai penutup sebelum ke penutupan. Mangga. Baik Bapak Ibu semua, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih atas partisipasinya untuk sekolah dalam hal ini dan untuk program yang akan kita gulirkan insya Allah. Sekali lagi ini program baru begitu ya. Nanti di perjalanan ada masukan, ada saran, mangga itu untuk perbaikan kita ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan ini kan pertama nih, mudah-mudahan semuanya lancar Bapak semua.
bisa berangkat sesuai dengan yang direncanakan, baik yang ke Malaysia, baik yang ke Turki, baik yang ke Mesir, semuanya nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan sebelum pelaksanaannya nanti betul tadi mohon masukan sarannya supaya kita juga bisa menyiapkan ini dengan matang. Yang jelas barangkali sedikit penguatan Bapak Ibu semuanya. Dari sisi yayasan tuh memang ini sudah dicoba begitu ya. Yang ke Malaysia, yang ke Turki, dan yang ke terutama yang ke Mesir terakhir itu sudah dicoba dan sangat sangat memungkinkan untuk kita melakukan itu walaupun dari jenjang SD ya, walaupun SD itu dari kelas 4 ya. Kelas 4, 5, 6 dan SMP dan SMA gitu. Itu sangat mungkin dilakukan dan yang terpenting tadi kita niatkan ini dalam rangka kalau saya sih lebih memastikan anak-anak kita punya sudut pandang yang baru gitu ya, cara pandang baru, sudut pandang baru, dan itu mempengaruhi bagaimana nanti mereka ke depannya gitu, lebih semangat belajarnya begitu ya, lebih semangat menggapai cita-citanya gitu. Itu yang diharapkan tentunya dari program-program yang kita lakukan, khususnya program Overseas ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin berminat, silahkan. Sekali lagi untuk Malaysia, keberangkatannya sakedap deui eta namanya kasih November 2022. Untuk Turki dan Mesir bulan Februari 2023. Hanya untuk di bulan ini pembiayanya tadi ya Bapak Ibu semua per September. Kalau Oktober kemungkinan akan berubah tergantung kondisi keuangan gitu ya Bapak Ibu yang lebih paham lah insyaallah tentang itu. Itu saja sedikit Bapak Sekalian. Nanti sekali lagi kita akan share link pendaftaran bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar. Bismillah, mangga silakan isi dan dari sana nanti mungkin ada info-info lanjutan terkait Overseas ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, dan saya mohon izin di akhir pertemuan nanti Pak Dix kita akan foto bersama untuk bukti bahwa kita sudah sosialisasi ke grup sekolah juga ke grup yayasan begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Hatur nuhun, mangga Pak Dix. Baik, terima kasih jazakallahu khairan kepada Pak Sauri yang telah tadi menguatkan kembali terkait program Overseas ini. Ya Bunda sekalian, mangga sekolah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk ayah bunda orang tua hebat untuk bisa mengikuti program Overseas ini begitu ya. Mau daftar dulu boleh ya. Tadi disampaikan bahwa ketika misalnya setelah daftar ada administrasi yang masuk, kalau ada rezekinya berangkat di akhir semester ini berangkat, kalau tidak mungkin bisa ditabung begitu ya ayah bunda hebat sekalian. Jadi mangga untuk yang sudah yakin boleh ayah bunda hebat untuk mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti program Overseas ini. Baik, sebelum ditutup mari kita berfoto bersama dulu ayah bunda hebat semuanya. Silakan untuk di on cam kan ya. Silakan dipasang posisi terbaiknya begitu ayah bunda hebat sekalian ya. Wah hebat ini ya, ada yang sedang di mobil, ada yang di tempat pekerjaannya masing-masing, luar biasa ya, di kesibukannya masing-masing sudah berkenan ikut di kegiatan ini. Sedikit terima kasih ayah bunda hebat. Ini ya ada yang masih off cam ya, mangga ayah bunda hebat untuk on cam dulu. Baik, dalam hitungan ketiga ya kita akan berfoto bersama. Silakan kerudungnya yang belum rapi ayah bunda ya dirapikan dulu. Silakan. Maskernya mungkin bisa dilepas dulu begitu ya, tidak menggunakan masker. Kita akan berfoto dulu. Baik, dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Lagi ya. Ya, sekali lagi kita berfoto sekali lagi, gayanya gaya bebas, silakan 1, 2, 3. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih ya Bunda Hebat sekali lagi atas perhatiannya, atas diluangkan waktunya. Kita akhiri bersama-sama dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Bunda sekali lagi terima kasih. Jazakumullahu khairan. Selamat melaksanakan kembali aktivitasnya. Semoga Ayah Bunda di hari ini diberikan kemudahan kelancaran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari Bapak Hendra nih sebelum briefing. Punten di sana itu berapa hari Pak? Berangkatnya kapan? Kalau di Malaysia ada yang seminggu, ada yang 2 pekan. Kalau kemudian berangkatnya insya Allah bulan November yang Malaysia, insya Allah. Kalau yang Mesir sama Turki insya Allah di bulan Februari ya Bapak Ibu ya. Februari 2023 insya Allah. Turun Ya. Bapak, Pak Hendra, turun punten. Terima kasih. Mangga Ayah Bunda Hebat, silakan boleh lab ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih izin live Bapak. Mangga, Mohon mangga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi